Pada bagian pertama film ini, kita telah mengkaji kelahiran dan perkembangan ideologi komunis. Sebagaimana telah kita saksikan, betapapun indah janji mereka untuk menciptakan perdamaian dan keadilan di dunia, teori Marx dan Engels ternyata malah bersimbah darah dan menebar maut. Dengan menjadikan teori evolusi Darwin sebagai pembenaran ilmiahnya, ideologi komunis tersebar begitu cepat dan memunculkan revolusi pertamanya di Rusia. Setelah meraih kekuasaan, Lenin, sang pemimpin revolusi, mendirikan pemerintahan diktator dan menebar ketakutan ke seantero Rusia. Kini kita tahu bahwa Lenin tidak berbelas kasih sedikit pun kepada musuhnya, dan ia bertanggung jawab atas puluhan ribu penentangnya yang disiksa hingga mati atau ditembak. Lebih jauh, kita juga tahu bahwa kelaparan akibat kebijakannya yang salah telah merenggut 5 juta nyawa rakyat tak berdosa. Fakta-fakta yang dibenarkan oleh arsip ini mengungkap sejarah berdarah komunisme kepada kita semua. Lembaran paling berdarah dari sejarah kelam itu ternyata ditulis oleh diktator lainnya yang bahkan lebih kejam dari Lenin. Diktator itu adalah Stalin, pembunuh terkejam sepanjang sejarah. Pada bagian film ini, kita akan menyaksikan pembunuhan yang dilakukan rezim Stalin, termasuk dahsyatnya bencana akibat Darwinisme yang melanda dunia. Stalin menduduki kekuasaan sepeninggal Lenin dan memerintah Uni Soviet dengan menebar ancaman dan siksaan selama 30 tahun berikutnya. Selama itu, ia bertanggung jawab atas hilangnya 40 juta nyawa. Stalin menghabiskan tahun-tahun pertama kekuasaannya untuk memperkuat kedudukannya. Ia berhasil menyingkirkan Trotsky yang dianggap pesaing utamanya, yang kemudian ditangkap dan diasingkan. Di tahun 1929, Stalin memberlakukan kebijakan yang disebut kepemilikan oleh negara. Percobaan Lenin dalam pengambil alihan tanah oleh negara sudah setengah jalan, dan petani Rusia masih bekerja di tanah mereka sendiri serta menjual hasil panen mereka sendiri di pasar.
Dengan kebijakan itu, Stalin bermaksud menyelesaikan usaha yang telah dirintis Lenin dengan mengambil alih seluruh tanah dan hasil panen petani atas nama negara. Kebijakan tersebut diawali dengan film propaganda. Stalin menaiki traktor dan memainkan peran sebagai pemimpin yang akan mengantarkan pertanian Soviet ke era baru. Para petani Rusia diperlihatkan tengah merayakan komunisme di depan poster Karl Marx, bahkan sambil menari kegirangan. Namun kenyataan yang ada sangatlah berbeda. Di tahun 1930, hasil panen petani mulai disita pemerintah. Tentara Merah satu demi satu mengambil hasil panen dari setiap lahan. Sejumlah petani berhasil menyembunyikan milik mereka daripada menyerahkannya. Namun petugas Partai Komunis mencari ke setiap celah dan sudut dan akhirnya menemukan tempat penyembunyiannya. Para petugas juga menyita alat pertanian milik petani. Petani ditelantarkan tanpa apapun untuk dimakan dan tanpa peralatan untuk menggarap lahan. Akhirnya, bencana yang disebut Lenin paling menguntungkan bagi komunisme kembali terjadi, yakni kelaparan. Di Ukraina saja, 6 juta orang kelaparan dalam beberapa tahun berikutnya. 2 juta orang mati di Kazakhstan dan 1 juta di Kaukasus Utara. Anak-anak yang tinggal tulang berbalut kulit mati mengenaskan. Ada lagi yang mengerikan akibat kelaparan buatan Stalin ini, yakni kanibalisme. Petani yang kelaparan terpaksa makan mayat manusia. Lalu pemandangan yang lebih mengerikan terjadi. Beberapa petani menculik anak-anak dan memakannya. Di depan 2 petani Rusia yang dipergoki sedang memakan daging manusia ini, ditemukan sisa mayat anak-anak yang mereka culik. Rezim Stalin telah menjadikan manusia seperti binatang liar, sebagaimana yang diinginkan komunisme. Siapapun yang menentang kebijakan Stalin tentang kepemilikan oleh negara akan membayar dengan nyawanya. Yang menjadi sasaran utamanya adalah pemilik tanah yang disebut kulaks. Poster yang menghina kulaks dipampang di mana-mana. Puluhan ribu kulaks ditangkap dan ditembak. Faktanya, rezim menganggap semua orang yang dianggap melawan ideologinya sebagai kulaks. Sejumlah besar pendeta dan bahkan anggota jemaatnya yang rajin mengunjungi gereja ditangkapi sebagai kulaks. Sebagian mereka dihukum mati. Sebagian lagi dikirim ke kamp kerja paksa di mana bayangan kematian mengintai mereka. Kamp-kamp ini didirikan di seluruh Rusia sebagai bentuk lain dari mesin pembunuh Stalin. Di tempat ini, jutaan orang yang dianggap musuh negara dipekerjakan sampai mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Sebagian dipekerjakan di terowongan yang panas membakar. Sebagian lagi dikirim
untuk memecah bebatuan di Siberia yang dingin membeku. Mereka ini yang dipaksa bekerja keras dalam keadaan sangat buruk, tak lama kemudian berubah menjadi kerangka berjalan. Sebagian besar tak pernah keluar dari kamp itu hidup-hidup. Yosef Stalin merasa senang dengan semua ini. Dalam pidatonya di hadapan Kongres Partai Komunis tahun 1934, ia menyatakan kebijakan kepemilikan oleh negara telah sangat berhasil dan disambut tepuk tangan meriah. Satu demi satu, kalangan terdekat Stalin berbicara dan menyatakan betapa ia seorang pemimpin yang cerdas. Namun, pemungutan suara tertutup di akhir kongres itu memberikan hasil yang tak terduga. Dari 1.900 perwakilan, 300 orang menentang Stalin. Stalin terperangah. Lembar pemungutan suara dengan segera dikumpulkan dan dibakar, dan pemilihan itu dinyatakan tidak sah. Lalu diumumkan bahwa Stalin telah terpilih secara mutlak sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis. Namun, itu bukanlah akhir dari segalanya. Stalin memutuskan bahwa pengkhianatan itu tak akan dibiarkan tanpa hukuman. Sekitar 1.000 dari 1.900 perwakilan tersebut dibunuh dalam beberapa bulan oleh polisi rahasia Stalin, NKVD. Stalin memerintahkan dibunuhnya Sergei Kirov, tokoh populer yang memperoleh suara lebih banyak dari Stalin di kongres tersebut. Ia lalu mengadakan upacara besar pemakaman sebagai penghormatan terakhir. Stalin berjalan di belakang peti jenazah orang yang dibunuh atas perintahnya. Lusinan orang yang memiliki hubungan dengan Kirov disingkirkan NKVD dalam beberapa minggu berikutnya. Beberapa pejabat pemerintah tingkat atas dibunuh atas perintah Stalin selama tahun 1930-an. Sebagian diseret ke pengadilan yang dibuat-buat, dinyatakan bersalah begitu saja, lalu dihukum mati. Dibutuhkan mental penjilat setia agar dapat tetap hidup bersama Stalin. Stalin punya banyak orang yang handal, namun mereka disingkirkan lantaran khawatir bakal menjadi pesaingnya. Beberapa di antaranya adalah para jenderal militer. Di tahun 1938 dan 1939, para jenderal terkemuka di angkatan bersenjata Soviet dibunuh oleh polisi rahasia atau dihukum mati melalui pengadilan curang. Kebijakan Stalin yang sulit dipercaya ini menjadikan Uni Soviet tidak berdaya menghadapi serangan Nazi. Jerman Nazi benar-benar memanfaatkan peluang yang ada dan menyerbu Rusia pada tanggal 22 Juni 1941.
Pasukan Jerman memasuki ratusan kilometer ke dalam wilayah Soviet dalam beberapa minggu, membakar dan menghancurkan semua tempat yang dilewatinya. Stalin mengabaikan laporan intelijen yang memperingatkan kemungkinan serangan itu dan menuduh para komandan yang memberitakan kepadanya sebagai pengecut. Akibatnya, ancaman Nazi yang diabaikan Stalin akhirnya menyeret Uni Soviet ke kancah perang paling berdarah dalam sejarah. $25 juta rakyat Soviet terbunuh dalam perang antara tahun 1941 dan 1945 tersebut. Namun demikian, jumlah rakyat Soviet yang dibunuh Stalin masih lebih banyak daripada yang dibunuh Nazi. Antara tahun 1937 dan 1938, 7 juta orang ditangkap dengan alasan kejahatan politik. 1 juta diantaranya dibunuh. Jumlah orang yang terbunuh selama rezim Stalin mencapai 40 juta orang. Stalin memaksa jutaan orang di bawah kekuasaannya untuk meninggalkan tanah kelahirannya dengan perintah pembuangan dalam negeri yang dikeluarkan hanya dalam waktu semalam. Orang-orang dijejalkan dalam kereta api dan dikirim ke wilayah gelap Siberia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Stalin menerapkan kebijakan yang kejam terhadap orang-orang Muslim di Kaukasus dan Crimea. Suatu malam, tanggal 18 Mei 1944, 400.000 Muslim Tartar yang hidup di Crimea dikumpulkan dari seluruh kota dan desa mereka dan dikirim ke kamp-kamp kerja paksa di wilayah terpencil Uni Soviet. Lebih dari separuhnya mati sebelum pernah mencapai tempat tujuan. Pasukan berkuda NKVD yang dikirim ke perkampungan Muslim membunuh puluhan ribu Muslim, termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua. Setelah itu, tinggallah ribuan perkampungan Muslim yang tak berpenghuni. Bekas-bekas sejumlah pembantaian kejam oleh Stalin telah terungkap jelas di masa kita. Kuburan massal NKVD yang berisi 30.000 mayat ditemukan di daerah dekat kota Minsk. Sejumlah rangka memperlihatkan bekas penyiksaan dan terdapat lubang peluru di kebanyakan tengkorak. Itulah yang ditimpakan komunisme terhadap dunia. Selain membunuh jutaan orang, sistem komunis juga menebar ketakutan kepada mereka yang hidup. Komunisme tidak lebih dari rezim penebar ketakutan yang memandang masyarakat manusia sebagai sekumpulan hewan yang perlu diatur dan percaya bahwa satu-satunya cara untuk mengaturnya
adalah dengan menebar ketakutan dan ancaman. Stalin disambut tepuk tangan meriah selama beberapa menit di akhir Kongres Partai Komunis. Alasannya karena semua hadirin merasa takut menjadi orang pertama yang berhenti bertepuk tangan. Stalin telah membunuh sejumlah delegasi yang tidak menunjukkan semangat dan dukungan yang diharapkan. Partai Komunis sering mengadakan pawai publik untuk berkampanye menentang apa yang dinamakan agen dan pengkhianat. Siapapun dapat menjadi sasaran kampanye ini. Mereka yang dulunya pernah digelari komunis teladan, di kemudian hari muncul di kolom koran Pravda dengan gambar seperti anjing liar. Semua orang takut hal yang sama bakal menimpa mereka. Perangkat andalan rezim untuk menebar ketakutan adalah hukuman mati massal. Ribuan orang dihukum mati di depan umum selama berkuasanya rezim Stalin. Rezim penebar teror komunis juga merasuki bidang seni. Sebelum berkuasanya komunis, masyarakat Rusia menikmati kekayaan seni budayanya dengan penulis, pelukis, dan seniman musik ternama. Namun berkuasanya komunisme menjadikan dunia seni Rusia dipenuhi karya yang buruk dan kasar. Aliran baru yang dikenal sebagai realisme sosialis ini membatasi seni rupa Rusia dalam ruang gerak sempit yang tidak berkembang. Komunisme menjadikan seni tidak berkembang lantaran filsafat materialis yang menjadi cara pandangnya. Filsafat materialis menganggap manusia tak lebih dari sekumpulan materi dan merupakan keyakinan yang berusaha menyederhanakan segala sesuatu hingga ke tingkat materi tersebut. Penerapan cara pandang ini ke bidang seni telah gagal total, sebagaimana di semua bidang lainnya. Seni yang sesungguhnya adalah ungkapan ketakjuban pada keindahan dan rasa kekaguman lain yang diberikan Allah kepada manusia. Agar seni berkembang, keinginan kuat dalam jiwa manusia untuk mengungkapkan ketakjuban yang bersumber dari ciptaan tersebut haruslah dibiarkan bebas. Namun, selama berkuasanya komunis, kebebasan itu sama sekali ditiadakan, dan seni berhenti berkembang karena masyarakatnya terus-menerus ditekan. Bidang ilmu pengetahuan juga tidak luput dari pengaruh komunis. Selama masa Stalin, semua ilmuwan di Uni Soviet dipaksa menandatangani sumpah kesetiaan kepada materialisme dialektika. Semua penelitian ilmiah diarahkan agar sejalan dengan dogma materialis. Teori evolusi mendapatkan kedudukan khusus di antara dogma-dogma yang dibela mati-matian oleh Stalin. Kesetiaan diktator Soviet itu pada teori evolusi bermula sejak masa mudanya. Stalin dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama dan dididik secara agamis di sekolah gereja. Tapi di saat bersiap menjadi seorang pendeta, ia membaca ringkasan buku Darwin, The Origin of Species, dan hidupnya pun berubah seketika. Stalin mudah tertipu oleh pernyataan dangkal Darwinisme dan berubah menjadi seorang ateis. Dalam ketidaktahuannya ini, ia segera bergabung dengan para petinggi gerakan Bolsheviks.
Teori evolusi lagi-lagi menjadi sumber inspirasi paling penting ketika ia berkuasa beberapa lama kemudian. Ia secara khusus menginginkan teori evolusi diajarkan di sekolah-sekolah Soviet dan mengatakan maksud di balik itu semua. Ada 3 hal yang kita lakukan agar tidak melecehkan akal pelajar sekolah agama kita. Kita harus mengajar mereka usia bumi, asal-usul bumi, dan ajaran-ajaran Darwin. Di antara petunjuk paling jelas tentang keyakinan dogmatis Stalin pada teori evolusi adalah kasus Trofim Lysenko. Trofim Lysenko adalah ahli pertanian yang masih muda di tahun 1930-an. Ia memiliki gagasan cemerlang. Ia menolak gagasan Mendel tentang genetika yang telah diterima masyarakat ilmiah sejak awal abad ke-20 dan malah mendukung pernyataan bahwa makhluk hidup berevolusi dan memperoleh sifat mereka karena pengaruh lingkungan yang awalnya dikemukakan Lamarck, pendahulu Darwin. Stalin terpesona oleh pemikiran Lysenko yang tidak ilmiah itu dan mengangkatnya sebagai kepala Akademi Ilmu Pertanian Stalin. Di tahun-tahun berikutnya, dipersiapkanlah program pertanian yang didasarkan pada pemikiran evolusi Lysenko dan diterapkan secara paksa di desa-desa oleh pejabat partai. Lysenko yakin bahwa jika benih yang akan ditanam direndam lama dalam air dingin, benih itu akan berevolusi menurut lingkungannya yang dingin. Untuk menguji gagasan tersebut, bertonton benih direndam dalam air dingin dan kemudian ditebar di padang rumput Siberia. Sudah tentu tak ada yang tumbuh. Teori Lysenko menyebabkan pertanian Soviet mundur berpuluh-puluh tahun ke belakang. Namun Stalin tetap mendukung Lysenko hingga kematiannya. Stalin meyakini teori evolusi Lysenko sedemikian membabi buta, hingga ia tidak ragu memerintahkan agar para ilmuwan lain yang menentangnya dibunuh. Di antaranya adalah ahli genetika terkenal di dunia asal Rusia, Nikolai Ivanovich Vavilov. Vavilov ditangkap pada suatu malam atas perintah Stalin. Ia ditampilkan seperti penjahat dan dikirim ke kamp kerja paksa dengan tuduhan merencanakan pengrusakan terhadap pertanian Soviet. Ia mati di salah satu kamp itu pada tahun 1944. Ilmuwan Rusia lainnya yang mempercayai teori genetika Mendel seperti Muralov, Levitt, dan Levin diciduk dari rumah mereka oleh anggota dinas rahasia di tengah malam. Kebanyakan mereka dihukum mati. Stalin yang melakukan segala kekejaman ini atas nama filsafat materialis dan ideologi komunis meninggal pada tahun 1953. Berdasarkan laporan KGB yang diungkap pada tahun 1991, ia telah menyebabkan 42 juta orang terbunuh selama kekuasaannya. Wajah Stalin yang dingin dan angkuh adalah cerminan dunia gelap komunisme itu sendiri. Allah melukiskan keadaan para penguasa kejam semacam ini dalam Al-Quran. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa, maka cukuplah balasannya neraka jahanam. Dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya.
Teror komunis di Uni Soviet terus berlanjut setelah kematian Stalin. Para pemimpin baru Soviet melunakkan rezimnya di negeri sendiri, tapi menyebarkan kekejaman komunis ke luar negeri. Perjuangan rakyat Hungaria untuk merdeka dari Moskow yang dimulai di tahun 1956 dihadapi oleh tang-tang tentara merah. Jalanan di Budapest dipenuhi mayat dan siraman darah. Gerakan perlawanan lain di Cekoslovakia di musim semi tahun 1968 juga dilumpuhkan secara kejam oleh tentara merah. Lalu tentara merah memasuki Afghanistan pada tahun 1979. Sebelumnya, kaum komunis Afgan telah melakukan revolusi di dalam negeri dengan dukungan Soviet, serta membantai para pemuka agama setempat. Tentara merah memasuki Afghanistan untuk memperbanyak pembantaian. Selama 10 tahun kemudian, pasukan Soviet menebar kematian di atas warga Muslim Afgan. Perkampungan Afgan dibombardir pesawat dan helikopter Soviet, dan tentara merah melakukan penyiksaan paling biadab terhadap kaum muslimin. Seorang anak yang seluruh keluarganya dibunuh tentara Soviet mengisahkan kekejaman komunis. Mereka menembak ayah saya 3 kali, di dada, bahu dan tengkuknya. Ia jatuh dan meninggal. Kakak saya dan komandannya menjadi marah dan menyerang balik. Kakak saya melompat dan merebut senjata mereka. Orang-orang Rusia lainnya datang dan memotong jari-jari kakak saya dengan bayonet. Ia pun tak berdaya. Setelah jari jemarinya terpotong, mereka memukulinya. Mereka menembaknya di telinga dan peluru keluar dari telinga yang satunya. 5 juta rakyat Afgan melarikan diri dari kekejaman ini dan menjadi pengungsi. Mereka mengungsi ke negara tetangga seperti Pakistan dan hidup bertahun-tahun secara mengenaskan di tenda-tenda darurat. Meski mengerahkan segala kekuatan militernya, Rusia Soviet gagal memadamkan perlawanan rakyat Afgan.
Tentara Merah dipaksa meninggalkan Afghanistan pada tahun 1988. Tang-tang Soviet telah menewaskan ratusan ribu rakyat tak berdosa, dan ini sekali lagi menggambarkan penderitaan umat manusia akibat ideologi yang dinamakan komunisme. Fakta sejarah yang telah kita saksikan membuktikan bahwa meskipun komunisme muncul dengan semboyan indah tentang keadilan dan persamaan, ideologi ini tidak memberikan apapun bagi umat manusia selain darah dan kematian. Pendiri dan diktator komunis seperti Marx, Engels, Lenin, dan Stalin bertanggung jawab atas kematian sekitar 50 juta manusia. Komunisme benar-benar telah menjadikan dunia ini rumah pembantaian. Tokoh lain yang turut bertanggung jawab adalah Charles Darwin, sosok yang telah membangun dasar berpijak pada sejarah kehidupan bagi paham komunis, sebagaimana pernyataan Karl Marx. Di saat melakukan revolusi berdarah, pembantaian kejam dan peperangan, maka kaum komunis pada hakikatnya sedang menerapkan teori Darwin dalam kehidupan nyata. Itulah teori yang menganggap manusia sebagai sejenis binatang, yang percaya bahwa pertikaian dan peperangan adalah hukum alam yang tetap, dan di atas semua itu yang mendorong manusia mengingkari Allah, pencipta mereka. Karenanya, umat manusia hanya mungkin terbebas dari komunisme dan ideologi berdarah lainnya jika tipu daya Darwinisme berhasil dihancurkan. Ketika manusia tersadar dari pengaruh Darwinisme dan filsafat materialisme, maka mereka akan mengenal pencipta mereka, yakni Allah, dan akan menjalani hidup dengan ajarannya. Allah telah mengingatkan agar kita mengikuti petunjuknya saja, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.